Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami mewakili panitia Ramadan Masjid Jamiah Al-Ukhrah akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah laporan keuangan infak sholat tarawih. Untuk selesai saja pada malam kemarin sejumlah Rp4.769.000. Dijumlahkan dengan pemasukan malam kemarin sejumlah Rp600.000 dengan pengeluaran rutin setiap hari sebesar Rp150.000. Dan untuk selesai saja pada malam hari ini sejumlah Rp5.219.000. Kami mewakili panitia Ramadan Masjid Jamiah Al-Ukhrah mengucapkan juga terima kasih dan kehadiran. Semoga pemberian berkah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi syafaat bagi kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami informasikan untuk tausiah kultur Muhammad Subuh. Insyaallah bisa akan diisi oleh Ustaz kita masih sama seperti Ustaz yang tadi subuh atau Ustaz Mujahid dengan tema akidah. Dan untuk penyelesaian pada malam hari ini insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz kita Ustaz Abdul Halim. Beliau dari TNI Kecamatan Sabarang. Dalam berharap mereka kami meminta kepada seluruh betul-betul untuk Bapak yang membawa yang besar untuk masukan dalam sebagiannya. Mungkin cukup sekian informasi yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana syahrul Islam walladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Asa rabbukum an yaghfira lakum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Sadaqallahul azim wa sadaqana nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah kepada kita, sehingga kita masih dapat hadir di masjid kita ini dalam rangka melaksanakan sholat isya secara berjamaah, dan insya Allah nanti kita teruskan dengan sholat tarawih dan secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada kita besar Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaat itu syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang masuk usia terakhir yang dirahmati Allah. Pada malam hari ini kita memasuki malam yang ke-12. Artinya sudah 11 hari kita melaksanakan puasa Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan puasa kita serta amal Ramadan yang lain diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para yang bertadakan. Amin amin ya rabbal alamin. Malam yang ke-12 termasuk 10 malam yang kedua kita kenal dengan Awsatul Maghfirah, malam yang penuh dengan ampunan. Jadi malam yang 10 yang kedua ini memang di mana-mana mungkin ada penyusutan sedikit dibanding malam 10 yang pertama. Karena yang pertama itu adalah malam penuh rahmah. Jadi berduyun-duyun berbondong-bondong sampai masjid tak kuat penuh. Tapi yang 10 kedua mulai musuh, bahkan nanti 10 yang terakhir itu berkurang, mungkin biasanya mungkin tidak 10 ini. Ya mudah-mudahan masjid ini istiqomah sampai akhir di 10 Ramadan yang ketiga nanti masih penuh seperti ini. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia, di bulan Ramadan ini lebih-lebih 10 malam yang kedua ini Allah mengampuni dosa-dosa manusia orang Islam yang mau berpuasa. Karena Ramadan itu sendiri innama summa Ramadan di anna gunung. Sesungguhnya bulan itu dinamakan bulan Ramadan karena pada bulan itu terjadi pembakaran dosa atau pengampunan dosa. Pertanyaannya, dosa siapa yang dibakar? Apakah semua orang dosanya dibakar? Tentu jawabannya tidak. Bagi orang yang berpuasa di siang hari dan malamnya qiyam Ramadan serta mohon ampun kepada Allah dengan tobat dan nasuha, insya Allah dosanya diampuni. Kalau orang yang tidak puasa, tidak ada orang ampun dosa yang tidak puasa. Puasa yang wajib saja tidak dikerjakan, bagaimana yang sunnah? Kita tahu bahwa puasa termasuk rukun Islam, wajib dilaksanakan karena itu perintah Allah. Dan kita sadar sebagai orang Islam, sebagai manusia, dari bangun tidur sampai tidur kembali, sengaja atau tidak, kita pasti berbuat dosa. Kenapa demikian? Karena memang manusia semuanya itu pasti bersalah. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap bani Adam, setiap manusia itu pasti mempunyai kekhilafan, kesalahan dan dosa. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang itu berdosa cepat bertaubat kepada Allah, itu orang yang paling baik. Bukan berarti orang yang baik itu tidak punya dosa, tidak. Satu-satunya orang yang berdosa adalah Nabi Muhammad SAW karena menyebut maksum. Maksum itu terpelihara dari berbuat maksiat. Kalau kita, apalagi orang awam, sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja, dari bangun tidur sampai tidur kembali, kita berbuat dosa. Lantas, apakah dosa yang kita buat
Diampuni oleh Subhanahu wa Ta'ala, tentu diampuni kalau kita bertaubat, taubatan nasuha, taubat yang betul-betul taubat, bukan taubat sambal. Kalau taubat sambal, hari ini makan, biasanya besok makan lagi. Tapi kalau taubat nasuha, kalau berbuat salah, menyatakan mau bertaubat, tidak akan mengulangi lagi karena taubatan nasuha. Kata nasuha berasal dari kata nasuha yang sohu, artinya menasihati. Menasihati kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Orang yang taubatan nasuha itu tidak ada paksaan dari orang lain karena sadar diri sendiri bahwa dia berbuat dosa dan cepat bertaubat. Maka sebab itu mari kita sama-sama. Mumpung kita masih hidup di tahun ini, di bulan Ramadan ini, dan kita masih sehat, mari kita berlomba-lomba untuk datang ke masjid ini di malam harinya dan mohon ampun kepada Allah. Kita sholat tarawih bersama, sholat witir bersama, tadarus bersama, bahkan infak juga sama-sama. Di mana setiap kota infak lewat di depan kita merogoh kocek kita walaupun cuma 1.000. Lebih baik 1.000 tapi kontinu daripada hari ini 10.000 tapi tak infak sampai akhir kemarin. Kenapa demikian? Hakikatnya memang 1.000 itu sedikit, tetapi sebetulnya itu kalau dilipat gandakan banyak. 700 kali lipat, jadi 700.000 walaupun 1.000. Apalagi ikhlas. Bagaimana dengan 10.000 lebih besar lagi? Maka seperti itu mari kita sama-sama tanyakan walaupun sedikit uang yang kita masukkan infak, tetapi ikhlas, insya Allah pahalanya besar sekali. Maka sebab itu mari kita sama-sama bertaubat kepada Allah mumpung kita masih di bulan Ramadan, terutama 10 yang kedua. Malam kedua itu adalah penetapan bulan. Mari kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak ada 4 syarat diterima taubat. Jadi bukan taubat ecek-ecek, tapi taubatan nasuha. Ada 4 syarat insya Allah diterima Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, orang bertaubat itu harus ada kata an-nadam. An-nadam itu menyesal terhadap dosa-dosa yang telah berbuat. Kalau orang bilang taubat tapi tidak menyesal, itu bukan taubat namanya. Harus ada penyesalan an-nadam pada dirinya. Kenapa saya berbuat dosa ya? Walaupun baru sekali. Kalau masalah dosa, jangan pernah mengatakan baru sekali, oh sudah sekali. Karena sudah berbuat dosa. Tetapi kalau berbuat kebaikan, katakanlah baru sekali, karena ini kedua. Jadi jangan merasa puas untuk kebaikan, tetapi kalau dosa cukup sekali saja, jangan ulang lagi. Tapi kalau infak sedekah, jangan cuma sekali, berulang kali sampai ribuan kali. Itulah bedanya. Jadi kalau berbuat jahat, berbuat dosa, cukup sekali seumur hidup. Tetapi berbuat baik, jangan cuma cukup sekali, tetapi berkali-kali. Artinya apa? Kalau untuk kebaikan, jangan merasa puas. Itu istiqomah. Beribadah itu istiqomah terus berkesinambungan. Sehingga kalau kita berbuat baik secara istiqomah, insya Allah nanti mendapat husnul khotimah. Kadang-kadang orang kita ini sekarang ini Pak Latah sering bilang mudah-mudahan husnul khotimah, gampang sekali ucapan husnul khotimah. Padahal sepanjang hidupnya tak pernah ibadah istiqomah. Kalau orang mau husnul khotimah di akhir hayatnya apa terbaik, itu hendaknya dalam hidupnya itu harus istiqomah rutin ibadahnya. Contoh, kalau dia mau husnul khotimah lebih-lebih membaca Al-Quran, ya setiap harinya dia habiskan waktu membaca Al-Quran. Bagaimana dia mau husnul khotimah akhirnya? Sepanjang hidupnya tak pernah membaca Al-Quran, walaupun bulan Ramadan pun tak pernah menyentuh Al-Quran. Maka sebab itu, ini adalah bertaubat, menyesali, nadam.
Yang kedua, orang yang bertobat harus ada azm, berikinan kuat untuk tidak mengulangi lagi dosa yang telah dibuat. Itu harus ada. Kalau belum ada, belum tobat namanya. Yang pertama, anda menyesal. Yang kedua, azm, berkemauan kuat, dengan kuat untuk tidak mengulangi lagi dosa yang telah ia perbuat. Seekor keledai, walaupun binatang, kalau sudah masuk lubang sekali, dia tahu, oh itu ada lubang, tapi mengulangi lagi. Itu seorang seekor keledai, binatang. Bagaimana dengan seorang manusia yang punya akal? Seharusnya kalau sudah berbuat salah sekali, jangan diulangi lagi. Oh itu ada lubang, jangan dimasuki lagi. Kita tandai, oh itu ada lubang, itu jangan sampai masuk itu lagi. Begitu juga kalau berbuat salah sekali, jangan diulangi lagi, karena kita adalah manusia. Yang ketiga, syarat untuk tobat adalah islah, memperbaiki diri. Karena yang berbuat salah harus diperbaiki diri, islah. Saya sudah banyak berbuat salah, harus diperbaiki bagaimana supaya diri menjadi baik. Akhirnya beramal soleh, membantu orang lain, berinfak sedekah untuk menutupi kesalahan yang telah dibuat. Dan insya Allah kalau sudah menyesal, kemauan kuat untuk tidak mengulangi lagi, islah, memperbaiki diri. Yang keempat adalah kasratul istighfar, memperbanyak baca istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ibarat manusia ini sehari-hari kotor, tubuhnya kotor, banyak keringat, banyak kotoran, dia harus mandi pakai sabun supaya bersih, kotor mandi lagi, seterusnya sampai akhir hayat. Kalau nggak bisa mandi nanti kalau udah meninggal dimandi dulu. Itulah manusia. Nah manusia itu juga punya rohani kan? Kalau jasmani dimandikan, bagaimana dengan rohani roh? Dengan mohon ampun kepada Allah. Setiap hari berbuat dosa, mohon ampun, diampun dosanya. Berbuat dosa, mohon ampun sampai kapan? Seterusnya sampai meninggal. Bagaimana dengan orang yang setiap hari berbuat dosa, tak pernah minta ampun kepada Allah, dosa terus, tak pernah mohon ampun kepada Allah sampai meninggal Allah. Ungkapan bahasa Arab, las-saghair ma'al istimrar, wala kabair ma'al istighfar. Tidak ada dikatakan dosa itu kecil. Kalau setiap hari itu terus tanpa mohon ampun kepada Allah, jadi banyak akhirnya, jadi besar dosanya. Dan tidak ada dosa yang akan besar kalau setiap hari mohon ampun kepada Allah, insya Allah diampuni. Dan dengan demikian, walaupun dosanya besar banyak, tetapi mohon ampun kepada Allah, insya Allah diampuni. Tetapi kalau dosanya sedikit tetapi dilangsungkan terus-menerus, tidak pernah mohon ampun, akan menjadi banyak. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang taubatan nasuha, mohon ampun kepada Allah, sehingga kita diampuni dosa kita sampai ke akhir Ramadan dan masuk satu Syawal, kita termasuk orang yang punya dosa, bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari perutnya. Dan insya Allah kalau bayi itu sudah bersih, orang mau megang pun enak. Coba kalau kotor bayinya, orang nggak mau. Kalau bayi itu bersih, dimandiin wangi, orang mau mencium menggendong. Tapi kalau bayi sudah kotor, jorok, siapa mau nengok aja? Nggak mau. Sama dengan orang yang nggak punya dosa, bersih, insya Allah. Nanti akhirnya kita akan masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Karena surga suci hanya dimasuki orang-orang yang suci. Kita berkata semua mendapat Allah Subhanahu Wa Taala dan termasuk orang yang diambil Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin selama singkat pada malam ini cukup sekian, karena namanya kultum kuliah 7 menit atau paling lama itu kulsum atau kulimas 15 menit. Kalau banyak nanti lama, namanya kulimas. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.